kasih menjalankan agenda white evangelical. Makanya dibilang, oh kalau saja kita mau pilih this evangelical might vote for Democrat candidate, ataupun evangelical bisa vote atau memilih Demokrat kalau dia bisa menurunkan aborsi di Amerika. Betul? Ini kan? Demokrat bisa dipilih kalau satu, menurunkan tingkat aborsi di US. Dua, apa lagi? Ya. Terus jangan pakai uang pajak untuk mensupport aborsi. Tidak memakai uang pemerintahan untuk mensupport aborsi. Jadi zamannya Obama, apakah kalau mau dia jalankan, dia punya agenda untuk aborsi pakai uang pemerintahan, kan? Itu dia. Lalu dia bilang, ya, tetap kasih religious liberty, jangan tekan religious liberty. Kesimpulannya ya, jangan menekan religious liberty. Kebebasan beragama. Itu dia, ya. Terus habis itu dia bilang jangan terlalu. Ini apa, Cek? Oh iya, ini kebebasan beragama ya. Jadi waktu Obama jadi presiden, evangelical gereja Kristen sangatlah tertekan, saudara-saudara. Jadi ya. Jadi kalau evangelical bilang, oke, kita mau pilih Demokrat asal jangan bilang menurunkan tingkat aborsi di Amerika. Jangan pakai uang Amerika untuk support aborsi. Jangan tekan menekan. Jangan tekan kebebasan beragama yang ada, apalagi kekristenan yang paling besar, kan? Nah. Lalu dia bilang gini, terus menekan LGBTQ community, gitu ya. Jadi jangan terlalu membela LGBTQ gitu loh ya. Dan ya. Q itu apa, Kang? Aduh, apa itu Q ya? Q maksudnya. Tunggu ya, LGBTQ. Kemarin ditekan kan kalau nggak salah ya. Tapi kita lupa, Oma. Ada yang ingat Kak Jen atau apa? Apa artinya Q? Kita coba cari Google ya. Soalnya kita penjelasan yang waktu kita baca di Google sama dari Randy punya beda. Kalau Q itu kayak question gitu loh. Jadi dia tuh kayak apa tuh? Enggak pasti. Enggak pasti. Queen ya? Queer. Ah, itu queer betul. Iya. Oke, thank you. Ya, sama. Jadi laki-laki jadi queen ya? Queer ini ya. Kita itu istilah payung untuk seksual. Ini dia. Ini kalau di pilihan-pilihan biasa ada itu. Jadi Q itu apa sih? Q itu bisa lesbi, bisa gay, biseksual, bisa transgender. Ini. Itu nggak tentu dia nggak tahu di mana posisinya. Gitu. Iya, jadi dia juga lesbi, dia gay, dia gitu loh, Oma. Bisa, Oma? Itu queer. Questioning. Queer or questioning. Jadi dia nggak jelas gitu loh. Kamu sebenarnya lesbi, gay, biseksual, atau transgender, kan gitu. Oke, thank you, Oma. Ya, ini ya. Nah, itu dia. Makanya dia bilang, dan lindungi dong orang, misalnya jangan bela-bela LGBTQ, terus kamu harus melindungi orang-orang yang institusi-institusi yang berdasarkan iman. Nah, ini dia. Ya. Ini sama kan? Atau melindungi institusi yang berbasis iman. Ya.
jangan terlalu membela LGBT lah. Kan kalau waktu zamannya Obama pakai LGBTQ benar-benar dibela bukan main kan? Betul. Iya. Jadi Demokrat bilang, dan seakan-akan kalau contohnya ya, gereja-gereja pendeta-pendeta yang nggak mau nikahkan orang LGBT akan didenda, akan disu, akan dimasukkan penjara. Apakah itu basis institusi iman sedang ditekan, Omar? Iya. Orang nggak bisa jalankan, pendeta nggak bisa jalankan imannya. Oh, saya nggak percaya ini laki-laki dengan laki-laki. Tapi pemerintah bilang, kalau nggak mau nikahkan, saya akan denda, masuk penjara. Nah, ini dia. Jadi benar-benar institusi yang berbasiskan iman mereka nggak bisa dijalankan di Obama, waktu zaman Obama. Bukan main. Makanya dibilang, jangan, kita mau pilih nih. Nah, itu kan. Terus apa katanya lagi? Nah, kayaknya kita nggak tulis ya. Ya, kita coba cari dia punya kutipan lagi. Kalau saudara-saudara ingat, apakah dibilang, tapi sayangnya kita nggak bisa temukan kandidat seperti itu di Demokrat. Setuju? Halo? Masih ingat itu saudara-saudara? Kak Chen ingat? Ingat yang itu dari gambar-gambar. Dia bilang, sayangnya kita nggak bisa temukan kandidat seperti itu di Demokrat. Wah. Ini tuh? Iya, itu dia. Kasih Jody zoom kan. Biar Michi bisa tampilkan di layar. Terima kasih. Ya, saya lihat ya. Inilah namanya peperangan King of the South dan King of the North yang asli kan. Memang perang mereka Demokrat dan Republikan kan. Dan semuanya ujung-ujungnya untuk jalankan agenda yang kita tahu agendanya sekarang kan Kak Chen yang sedang dijalankan. Yang kita belajar host itu Kak Chen. Iya, C. Ya. Ini. Unfortunately, no such candidate exists in the Democrat field. Kasihan. Jadi artinya apakah memang kita bisa lihat evangelical akan pilih orang yang bisa garukkan belakangnya, dan yang bisa garukkan belakangnya yaitu Trump yang janjikan akan kasih power, betul? Betul. Iya. Yang penting kamu bisa ini ya, siapa saja yang bisa berikan power kepada image of the beast supaya bisa hidup, itulah yang mau dipilih Demokrat, yang mau dipilih evangelical. Setuju? Iya. Ya, betul ya. Siapa saja yang bisa berikan power supaya IOB bisa hidup, ya, akan dipilih oleh evangelical. Ini untuk menuju church and state kan? Ini church lagi image of the beast ini lagi nunggu siapa dia punya state, sama seperti papacy dulu. Siapa saya punya state atau saya punya negara? Siapa saya punya power? Saya ini gereja. Makanya dia harus taken away 7 daily untuk jadi dia punya penjalan pemerintah. Power. Nubuatan menentukan. Oke, kita sekarang masuk ini ya. Kita masuk ini dia. Kita sekarang mau masuk, kita mau lihat bahwa ini penggenapan Daniel 11 ayat 11. Ini pelajaran kemarin, oke? Penggenapan Daniel 11:11. Gimana sih ceritanya penggenapan Daniel 11:11?
China sangatlah ini ya, sangatlah mendukung Joe Biden untuk memenangkan 2020 pemilihan kepresidenan. Wow, jadi apakah kira-kira China di posisi South atau North? South. Bisa lihat saudara-saudara? South ya. Jadi kita lihat di sini. China karena mendukung Joe Biden, yang kita belajar Joe Biden ini Democrat Party, betul? Atau South. Jadi kita bisa lihat ini China apa? China juga South, betul? Bisa lihat saudara-saudara ini? Bisa. Oke. Mari kita lihat ya. Ya, ini. Itu Joe Biden dibetul. Oh iya, salah ya. Biden. Oke, bagaimana ceritanya? Mari kita lihat. Si Jin dua. Itu kok satu ya? Oh iya. Satu nomor. Sorry. Xi Jinping ini adalah presiden Cina ya. Merayakan dan komunis. Apakah komunis ini udah kelihatan South-nya atau North-nya, saudara-saudara? Pas dibilang South. Betul? Wih, merayakan Joe Biden untuk masuk ke round berikutnya, betul? Jadi waktu Joe Biden ini terpilih, jadi kan waktu itu ada siapa itu? Bernie Sanders kan? Itu dia kan? Bernie Sanders mau masuk jadi presiden juga kan? Waktu Joe Biden terpilih, celebrate. Dan komunis kronisnya, celebrate bahwa Joe Biden terpilih. Ya. Joe dan Hunter Biden, ya, ini sangat mendukung globalisasi. Nah, ini dia. Oke. Jadi, ini poin-poinnya ya, kita tulis ini ya. China membuat perayaan, ya, atas kemenangan Joe Biden menjadi calon presiden, oke? Iya, ada bilang kemarin kok ini. Lalu, dibilang lagi, Joe dan Hunter Biden mendukung globalisasi, betul? Betul. Joe dan Hunter ini son ya, son anak ya. Biden mendukung Joe dan Hunter. Oke, apa itu globalisasi? Ada yang mau jelaskan kemarin? Globalisasi itu global. Global apa? Global itu mendunia. Mendunia. Terus apa lagi? Kak Chen, Oma Alin, semuanya yang ikut kemarin bisa jelaskan globalisasi itu seperti apa? Om Bram, Bro Alex, itu globalisasi. Yang ada global warming. Oh iya betul. Jadi gerakan mendunia kan, Oma, seperti apa aja? Global warming. Global warming ada itu kan? Global religion. Global ekonomi, betul? Religion juga. Agama satu. Agama dunia. Global police state, betul? Pokoknya yang global kan, dari Alex? Kalau Advent punya itu global mission. Dan ini semuanya bisa dibilang ini corona juga. Itu masuk global warming ya, Mama Suisa. Karena mereka bilang bahwa coronavirus ini karena global warming. Ingat nggak? Waktu dulu di Wuhan ada yang tebang-tebang pohon. Iya, global warming. Iya, makasih. Masih ingat kan, saudara-saudara? Kak Jan masih ingat kan? Penyebab corona mereka bilang apa?
Gara-gara kamu tebang pohon, itu kelelawar punya rumah, pindah ke kamu punya lingkungan hidup kan, dan bawa virus, betul Kak Chen? Iya, betul. Iya. Ada bukan main ya. Mereka punya alasan unreasonable semua. Ya. Nah, gerakan mendunia ini adalah mau membentuk New World Order. Boleh? Dunia baru yang diatur semua. Bisa? Jadi jadi seluruh dunia nggak ada presidennya yang mengatur ataupun yang bisa memilih, bisa mengatur negaranya sendiri. Hanya satu yang bisa menggerakkan New World Order ini. Bisa? Saudara? Satu apa itu? Satu dunia, Mas. New World Order. Jadi satu kesatuan dunia yang diatur gitu loh. Ya. Jadi apakah rencananya Joe Biden dan mendukung globalisasi yang dapat mendukung Cina supaya bisa menjadi negara superpower mengalahkan USA? Wow, bisa lihat? Ini apakah South mau serang North ini, saudara? Dan di USA lebih banyak nomor. Bisa, saudara-saudara, ini pelan-pelan ya. Iya. Jadi, ini ya gambarnya begini ya, kalau saudara-saudara mau lihat. Sekarang, jadi kita bisa lihat kalau tadi ada globalisasi kan? Globalisasi ini adanya New World Order. Ya. Dan masalah-masalah yang terjadi kan global warming, terjadi masalah global economic gitu kan, dan lain-lain lah. Ini masalah-masalahnya globalisasi kan. Jadi harus ada permasalahan global supaya bisa diatur. Jadi seluruh dunia masalahnya satu, sehingga ada solusi dari satu orang yang bisa membuat order dari seluruh masalahnya sudah global. Bisa saudara-saudara seperti itu kira-kira. Dan masalah global warming ini bisa, globalisasi ini, permasalahan global bisa mendukung Cina untuk mengalahkan USA North ya. Untuk mengalahkan USA, dan USA di sini sebagai negara superpower kan? Ya, Uma. Kenapa ya dia kan Amerika kok dia dukung Cina untuk kalahkan negaranya sendiri? Apakah ini hanya menggenapi North serang South, South serang North gitu? Inilah kenyataannya, Oma. Dan kalau mau dilihat kemarin, nanti baca selanjutnya kan, bahwa Joe Biden sama Hunter ini cuma mau ambil keuntungan pribadi kan. Sebenarnya dia mau bela USA, dia mau bagaimana profitable untuk dirinya sendiri kan. Karena Cina yang kasih banyak profit, dia dukung Cina. Bisa, Oma? Oh iya. Yang garuk dia. Jadi bisa lihat nggak, Oma? Kalau Cina garuk-garukan sama Joe Biden. Kalau Trump garuk-garukan sama evangelical. Nah, itu dia. Mendukung untuk mengalahkan North atau USA, negara superpower, artinya Cina ini apa? Cina
mau jadi apa? Bisa saudara-saudara? Apakah ini keinginan Cina? Apakah I want to be the most high? Yang South mau jadi North, betul Oma? Iya. Ini lihat ini ya. Setan Begitu punya pastinya. setan punya apa? Setan punya pasukan-pasukan memang semua mau jadi fraktalnya banyak ya Oma. Walaupun South udah mau jadi North lagi, bukan main. Ya. Iya. Ya. Jadi Kan tidak ada yang mau kalah ya. Jadi apakah kita bisa lihat Cina kenapa suka Joe Biden Demokrat? Karena Joe Biden mendukung dia untuk bisa lebih mantap dari atau negara superpower. Oke, boleh lanjut ya kita ya. Lalu dibilang di sini dibilang waktu tahun 2017 ya. 2017 ini masa pemerintahannya siapa? Trump katanya. Trump, betul? Jadi apakah waktu 2017 ini Cina sama Biden sama keluarga Biden sudah kerjasama, betul? Lalu dibilang 2017 anak dari wakil presiden ya diberikan julukan Siang Chai. Jadi kita mau kasih dia punya sejarah-sejarah ya. 2017 Hunters Biden diberikan julukan oleh Cina sebagai apa? Xianchan. Oke. Ini adalah julukan yang bisa diberikan oleh orang-orang keturunan besar di Cina. Jadi apakah si Joe Biden ini orang Cina atau keluarga Biden orang Cina atau bukan? Bukan. Orang US kan, Oma? Iya. Kenapa dikasih gelar yang menunjukkan dia orang besar dari Cina? Artinya apakah saking diberikan julukannya itu, Oma, kita bisa lihat nggak? Biden dan waktu Biden berkuasa sangat-sangatlah membantu, betul? Apalagi sekarang yang jadi presiden Trump, betul? Tahun 2017. Wah. Lalu dibilang, since the refer offspring of important official at BHR. BHR ini ya, fundamental apa tuh kayak lembaga di Cina gitu loh ya, saudara-saudara. Yang apa sih kayak pokoknya satu lembaga yang mengatur pemerintahan di Cina ya. Dibilang BHR itu maksudnya. Ya, BHR. BHR ini menyumbang 20 billion ya. Billion itu triliun ya. Fund dolar untuk mendukung kehidupan Cina development ya dan semua. Oke? Terus kita melihat lagi ya. Bisa lihat ya saudara-saudara ini. Ini oleh BHR ya. BHR. Jadi dia partner dengan BHR, betul? BHR ini suatu organisasi di Cina lah. Kita nggak simpelnya begitu karena itu yang nggak itu Jadi oleh BHR. Jadi ini kita bisa bilang keluarga Biden bergabung dengan apa? BHR, bisa? Ini 2017. Okay. Jadi Biden itu yang berikan 2 billion gitu ya. Oh, bukan. BHR ini adalah suatu lembaga yang kasih
dukungan buat Cina gitu loh, Oma. Jadi yang support Cina punya ekonomi gini kan, include Cina lah, Cina develop. Jadi ini semua berhubungan dengan Cina BHR ini. Tapi Hunter sama Biden ini bergabung sama BHR. Jadi apakah sebenarnya bisa lihat nggak, Oma? Biden ini presidennya, wakil presidennya Amerika, tapi support kehidupannya Cina. Bisa, Oma? Cina lah, Cina development, bisa. Cina ya. Bukan. Maksudnya ini Biden ini ada hubungan dengan BHR gitu. Betul, bergabung sama BHR sampai dia disebut Qiancai, dibilang. Apakah sampai dikasih gelar gitu sangatlah mendukung, mensupport BHR, Oma? Iya. Nah, ini dia. Sebagai BHR partners, dibilang. Ya kan? Bergabung sama BHR kan, Oma? Partnernya BHR lah. Terus BHR-nya apa sih? BHR adalah sebuah fondasi ini ya, apa tuh fund itu apa sih, saya? Pendanaan ya, yang ada shareholders, pemegang saham ya, pemegang saham itu kan yang mengatur kan, Oma. Kalau pemegang saham apakah contohnya CEO ditentukan oleh siapa? Untuk menentukan suatu CEO perusahaan, yang menentukan pemegang saham, betul, Oma? Jadi CEO yang paling tinggi pun diatur oleh pemegang saham yang mensupport suatu perusahaan, contohnya, betul, Oma? Iya. Contohnya di Cina ada Xi Jinping. Xi Jinping ini dipilih siapa presiden? Walaupun rakyat apakah sebenarnya sudah diatur sama pemegang saham, betul, Oma? Bisa lihat nggak? Ini kan semua permainan politik sebenarnya, ya kan? Oke. Oke, mari kita lihat ya. Sampai sini ada yang udah mengerti semua hubungan kita. Jadi hari ini sangat bisa menjelaskan bagaimana hubungan Cina dengan South gitu. Itu ternyata melalui siapa? Keluarga siapa? Joe Biden. Anaknya dari Joe Biden dan Hunter Biden kan? Hunter. Hunter. Anaknya Hunter ya. Iya, anaknya namanya Hunter. Okay. Jadi julukan nama dari Cina itu Jianchan. Apa namanya? Ya, Jianchan. Padahal dia bukan dari Cina ya. Iya, Qiancai. Jianchan. Jadi apakah Oma Alin contohnya, Oma Alin gini. Gedi, kamu sekarang sekarang saya angkat jadi Gedi Potu. Apakah karena saya sangatlah berperan penting, sangatlah membantu. Contohnya ada jasa lah dalam kehidupannya Oma Alin contohnya. Sampai diangkat, kamu namanya sekarang bukan Gedi Pesik lagi. Sekarang kamu pun namanya Gedi Potu, betul, Oma? Bisa lihat nggak? Iya. Saking Hunter ini sampai orang bule, tapi dikasih nama Cina, Xianchan. Bisa lihat ya? Oke. Lalu dibilang, Jianming memberikan Hunter sebuah permata yang besar. Oh, ini dia sogokannya, betul? Jianming itu siapa lagi tuh? Orang yang di Cina, Oma. Yang badan dari BHR itulah. Ya, Jianming ini ya, ini BHR lah semuanya. BHR, dari BHR kasih a large diamond. Seharga 2 miliar ini berapa ya? Saya 2 miliar ini. 2 juta ya? 2 juta dolar. Aduh, 2 juta dolar ini besar banget loh. Ini sebagai apa? Sogokan. Ada bribe ini, Oma. Bisa lihat ini? Bisa. Jadi artinya dia join BHR, ya.
Dan kita tahu orang yang dikasih nama Xianchan itu semua itu sangat mendukung pemerintahan Cina, betul? Sampai dan itu semua ini tambahnya. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara disogok, betul? Jadi apakah kita lihat bahwa Biden ini mau utamakan dia punya self profit, keuntungan pribadi? Setuju Om Bram? Om Konyek? Kaceng? Ya, betul. Betul ya. Iya tuh. Mantap, mantap. Oke, mari kita lanjut lagi, ya. Lalu tahun 2019, ini tahun 2019 ya. Hunter believe that officials are even more determined. Ini dia. 2019 Hunter keluar dari BHR, boleh? Tapi walaupun keluar 2019, apa menunjukkan dari 2017 sampai 2019 ada hubungan mereka? Bisa? Bisa, saudara-saudara? Ya, bisa deh gitu. Lalu kita mau lihat lagi. Dilihat lagi. Tahun 2013, ya, ada Jonathan Lee. Ini Hunter's business partner ya, ketemu dengan Joe Biden. Ini dianggap sebagai untuk pertemuan atau social visit dibilang, pertemuan sosial lah di Cina. Jadi apakah kita bisa lihat di sini ada hubungannya sekali antara papahnya, anaknya, betul? Saudara-saudara? Ya, betul deh. Oke, lanjut ya. Lalu dia bilang... Panas. Mana lagi ya? Hunter's willing, kita lihat dulu dia punya kutipan selanjutnya. Ah, ini dia. Ini perang untuk Amerika. Ini yang mau ditekankan. Kemarin yang ditekankan ya. Hunter ini memenangkan sebagai pemenang dalam global system. Tapi nem boleh. Melalui itu Joe Biden Hunter wakil presiden. Hunter ini sebagai pemenang dari sistem global. Kenapa? Karena gara-gara Biden, gara-gara Hunter, Amerika menyerahkan semua kepada Cina. Semua program-program industri, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wow. Bisa lihat ini? Apakah saudara-saudara bisa lihat bahwa semua, walaupun produk Amerika, perusahaan Amerika dari Amerika, waktu ditulis, lihat belakangnya made in apa? Cina. Apakah begitu? Bisa, Oma? Bisa lihat? Jadi produk Amerika ditulis made in China. Karena perusahaannya, jadi Oma, misalnya contoh ya Oma, dalam suatu perusahaan. Misalnya kita mau buat toko tas ya Oma, Adidas atau apalah, kita lah yang jadi dia punya pemegang saham ya. Oke? Lalu apakah dalam perusahaan itu Oma harus dipikirkan, ini produksinya harus dibuat di mana, terus ini kita buka di mana, betul Oma? Dia punya cost-nya berapa gitu kan, semua Oma? Apakah ini peranan Hunter untuk membuka akses antara Amerika dan Cina ini, Oma? Sehingga perusahaan-perusahaan besar di Amerika semuanya buat buka pabriknya bukan di Amerika, di Cina, Oma. Bisa? Sehingga dibuat made in China. Betul. Betul. Walaupun produknya Amerika kan, Oma?
Iya. Perusahaan besarnya perusahaan Amerika terkenal, tapi pas kita lihat produk-produk terkenal Amerika tulisannya made in China. Contohnya Apple kan, made in China. Walaupun Apple juga ini kan dibuatnya di Cina, tapi walaupun bahan-bahannya dari yang memang kualitasnya dari Amerika, tapi semuanya dibuat di Cina. Nah, dengan baju juga banyak kan, Oma? Iya. Apakah dengan itu Oma Alin bisa lihat bahwa dengan mengoper semua pekerjaan industri dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika, itu lebih membuat Cina lebih ekonominya lebih bagus daripada Amerika. Sedangkan Amerika lebih banyak penganggurannya. Bisa, Oma? Global ekonominya itu. Jadi ya. Makanya dibilang Hunter ini pemenang sistem global. Apakah tadi yang awal-awal kita baca dengan Joe Biden yang sangat mendukung globalisasi sebenarnya bisa membuat Cina lebih tinggi daripada USA. Apakah udah bisa lihat nggak itu saudara-saudara semua? Tuh. Iya. Jadi apakah North serang South-nya kita mau tunggu-tunggu Rusia? Apakah dari dulu ternyata sudah terjadi peperangan ini, Om Ali? Iya, silakan pertanyaan. Kalau kita ke supermarket gitu, kalau kita beli sesuatu, pasti ada kata-kata Cina, ada tulisan-tulisan itu di produk apa namanya itu? Ada pengalaman. Iya betul, Om. Betul, Mas. Apakah Mas bisa lihat bahwa ada nama-nama Cina, iya gitu. Ya, kita bisa lihat nggak? Ini Cina ini adalah suatu South juga pemeran penting dalam nubuatan. Karena dia mau apa? Mau coba kalahkan apa? USA sebagai North, betul saudara-saudara? Mau coba kalahkan dengan apa? Rebut semua yang harusnya perusahaan, contohnya Adidas atau apa semua dibuka di Amerika, ya kan? Kalau dibuka di Amerika, apakah supaya rakyat Amerika nggak banyak pengangguran, kan? Iya. Malah Oma semuanya apa? Semuanya ditaruh, semua perusahaan buka di Cina dengan alasan apa? Dengan alasan lebih murah, betul? Cost-nya. 2012 ya ini. Mana, Mama? 17. Iya, ini yang dulu. Ini menunjukkan bahwa papanya pun juga ada hubungan dengan Jonathan Lee gitu loh. Di tahun 2013. Jadi ini cuma tunjukkan bahwa apa? South ini ada hubungan dengan Cina. South USA ada hubungan dengan Cina. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Demokrat sama sekali nggak mendukung mendukung Amerika. Contohnya apa? Waktu mereka jadi presiden, pajak ditinggiin kan di Amerika, betul? Pajak dinaikin di Amerika. Nah, itu dia. Tapi untuk yang lain-lain, bisa lihat nggak, Oma? Jadi tapi kalau untuk ekspor, misalnya ada yang import dari negara-negara lain, pajaknya lebih rendah, apalagi Cina. Mau import, mau jual barangnya ke Amerika, pajaknya lebih rendah. Makanya saudara-saudara bisa lihat nggak, waktu setelah Trump jadi presiden lagi, apakah Trump turunin pajak yang di USA, dia naikin pajak-pajak yang mau masuk barang, betul? Atau keluar barang, bisa saudara-saudara bisa lihat itu? Ya. Jadi makanya dibilang kan, waktu ini ya, kalau saudara-saudara ingat gambar ini, ya. Ini dia. Waktu Obama bisnis jadi banyak regulation dan tax kan? Waktu Trump, ekonominya mantap, betul? Karena apa? Tax semua. Ini ya. Teksnya banyak regulasi yang inilah, yang nggak menguntungkan Amerika sendiri. Gitu ya. Nih. Bisa ya, saudara-saudara?
Nah, langsung kita lanjut lagi ya. Hunter adalah pemenang dari sistem global karena Amerika menyerahkan semua kepada Cina, program perindustrian, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apakah dia nggak mikir apa ini Joe Biden sama Hunter kan? Supaya negaranya berkembang, malah kasih support Cina karena Cina kasih diamond, betul? Properti, ya semuanya di apa? Untuk China, Wall Street, dan sehingga apa? Yang profit siapa? China, Wall Street, dan Biden bisa beruntung. Jadi yang untung Cina atau siapa? Terus saudara. Cina. Apakah Amerika rugi atau enggak? Cina dan Biden dulu. Untung kan, Oma ini bilang China, Wall Street, dan Biden profit dan Iya. Ini semua keuntungan China dan Biden. Ada Wall Street juga, tapi kemarin nggak dibahas ya, jadi kita nggak bahas ini ya. Semua keuntungan China dan Biden. Oke, kita mau baca lagi. Nih dia, Biden membantu China, geopolitiknya meningkat. Bayangin, bagaimana kenapa orang Amerika, Presiden Amerika nggak bikin geopolitikalnya USA naik, malah bikin Cina yang naik, Om Ali. Gimana ini? Iya. Bisa lihat ya? Dan apakah ini salah satu penyerangan South yang kita bisa lihat Daniel 11:11 ke Daniel 11:11 South serang North, salah satunya ini. Bisa? Jadi apakah midnight ini bukan ternyata sudah terjadi sebelum kita tahu di 2020 secara progresif loh. Iya, Kang. Betul, Oma? Udah dari 2016 loh ini. 2016, iya betul. Artinya tutup pintu untuk kita semua progresif. Betul? Progresif. Jadi jangan heran, dulu sudah banyak yang keluar tutup pintu, sampai sekarang progresif semua. Bisa lihat tuh. Ya. Jadi biarlah event-event ini membuka mata kita supaya kita jangan playing game. Kan Om Alin, sungguh-sungguh terhadap diri kita sendiri lah. Kalau orang mau pilih apa, udahlah. Yang penting saya sungguh-sungguh lah sekarang. Iya. Lalu dia bilang, bayangin, Biden bilang, Cina punya kenaikan ini positive development, bukan cuma Cina, buat Amerika. Bagaimana itu? Lalu dibilang begini, kalau ini dibilang kepada orang-orang Amerika punya pekerja-pekerja perusahaan atau pekerja-pekerja pabrik yang loss, yang kehilangan jobs, sehingga selama ini Hunters menerima $80,000 per bulan karena dia punya pekerja sama dengan Cina. Apa untungnya katanya? Bisa dilihat Om Alin? Iya. Jadi Biden, Hunter dapat $80,000 karena kerjasamanya dengan Cina. Semua industri-industri Amerika tutup, semua buka di Cina. Nggak lihat bagaimana kerugian. Banyak pengangguran di Amerika, sementara per bulan dapat $80,000. Dibilang, Biden apakah memang bisa lihat nggak self-profit? Dia nggak pentingin mau Amerika korup, mau bangkrut, nggak peduli. Yang penting saya dapat cross-check money saya yang saya mau tinggi. Bisa lihat? Iya. Hunter. Ya. Jadi kerugian Amerika apa? Banyak pekerja nganggur. Banyak perusahaan, banyak pabrik tidak dibuka di Amerika kan, Oma? Iya. Pabrik tidak dibuka di US,
Kalau tidak dibuka USA, lalu pekerja Amerika banyak yang kehilangan kerja, belum? Apakah mau pekerja Amerika ini ya udah pindah ke Cina aja? Gimana? Nggak mungkin kan? Nah, betul kan, Om Bram? Iya betul, ini kayak perusahaan komunikasi kan kayak Ericsson tuh kasih bangkrut karena Huawei itu yang dari Cina itu. Itu dia. Itu dia itu. Itu udah dari berapa tahun yang lalu kan perusahaan komunikasi Amerika itu bangkrut berhentikan dari negara Cina itu Huawei itu. Ya Huawei sekarang lebih besar dia. Betul. Apa di Amerika yang Jadi kalau Om Bram, kalau kita lihat cara kerjanya Biden, apakah nggak suka? Banyak yang nggak suka. Betul. Jadi ya. Dan inilah mau jadi calon presiden Amerika. Apakah mau? Kalau kita orang Amerika, kalau tahu bikin kerugian untuk negara, apakah mau dia jadi presiden? No way, kan? Nggak mau. Jadi bisa lihat nggak? Dari sebelum Midnight Cry, benar-benar South ini merugikan Amerika sekali, Om Bram. Om Bram, betul? Betul ya. Dan apakah waktu South ini merugikan Amerika sekali, itulah penyerangannya Daniel 11:11. Bisa lihat? Walaupun Amerika nggak sampai kepala kan, bisa lihat itu kan semuanya. Kak Chen bisa? Belum tuntas dia. Nggak tuntas kan penyerangannya kan Kak Chen? Iya. Ini bisa lihat ya. Bagaimana Mary Bell dan Kak Lina bisa ikuti? Om Alex bisa? Boleh. Bisa. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Kita mau copy lagi dia punya kutipan. Jam 7. Bentar ya. Di mana itu? Oh, ini dia. Apa yang terjadi selama Obama ini? Oke. Bilang. What Biden do? Ya. Ini dia. Jadi waktu itu China itu buat cyber hacking. Cyber hacking itu apa sih? Internet ya? Digital. Jadi di-hack gitu loh. Ya. Membuat suatu hack gitu kan. Tetapi waktu zamannya Obama dan Biden nggak buat apa-apa waktu Cina lakukan pelanggaran ini. Bisa lihat ini. South ini pilih Demokrat ini benar-benar membela Cina. Bisa lihat ini buktinya ya. South dan Cina one mind lah ya. Karena waktu ya kami lihat dulu waktu Cina bikin cyber. Mereka ndak permasalahkan itu, ndak pun. The hacking Biden tidak buat apa-apa, betul? Ini masa pemerintahan mereka, Biden dan Obama. Waktu dulu-dulu gitu, Oma. Iya. Tidak berbuat apa-apa. Jadi bisa lihat nggak waktu zaman waktu selama Amerika kalau ada Trump walaupun waktu Trump jadi presiden pun Biden ini sangat mempengaruhi Amerika jadi nggak bagus, bisa Oma lihat? Cyber hacking kayaknya. Itu dia. Itu kan Cina hacking. Jadi, Cece udah tulis Cina. Cyber, sorry Oma. Iya. Hacking, oke. Cina hacking jadinya. Jadi nggak buat apa-apa, nggak dikasihin punishment kayak atau apa, enggak. Udah ya. Terus kita mau lihat lagi apa yang ini. Itu dia. He did nothing to prevent China from ini dia.
dia nggak buat apa-apa ya untuk menahan Cina supaya istilahnya yang sudah melanggar rules Amerika dan membuat Amerika jadi dalam bahaya. Bisa lihat nggak ini South lawan North kelas berat. Iya. Ini bukti-bukti juga Amerika North itu suka lah kan ditaklukkan. Ditaklukkan kan, walaupun nggak sampai kepala kan, Oma masih pincang-pincang. Ya, fractal-fractalnya ya. Dan ini, jadi apa yang dibuat Cina, ya, sangatlah, dibilang apa? Sangatlah membahayakan Amerika. Karena benar-benar Amerika ini Biden ini nggak, kalau Cina langgar rulesnya Amerika ya sudahlah Cina kok gitu loh, bisa gitu ya. Jadi kalau rulesnya Amerika tuh nggak seketat memang begitu kalau itu Cina, bisa Oma? Dengan contohnya kalau cyber hacking mungkin negara lain udah diperang mungkin, pas Cina cyber hacking nggak buat apa-apa Bidennya, Oma, gimana? Iya. Nah, ini dia. Ya, kita lihat lagi ya yang penting-penting. Prosperity strength. Oke. Kita lihat lagi karena panjang nih kutipannya. Nah, ini dia. Bukan main. Biden bilang, mereka itu bukan teman yang tidak baik. Mereka itu bukan kompetitor untuk USA. Wow. Wah, bahasa Inggris kali. Ya, jadi Biden bilang, itu Amerika, Cina itu bukan lawan kali buat Amerika, gitu loh, ya. Lalu dibilang, ini dibilang, Komunis Party, memanglah Komunis Party Cina ya, bukanlah teman yang tidak baik. Tetapi mereka punya tujuan hanya prioritas untuk mereka punya keuntungan nasional orang Cina sendiri. Setuju nggak? Jadi apakah kayaknya diperas Amerika kan? Untuk keuntungannya Cina sendiri. Setuju? Untuk, untuk orang Cina punya geopolitical, Biden sangatlah terus-menerus support ini tujuan. Sehingga sekarang orang Cina panggil dia Beijing Biden. Bayangin. Bisa lihat kerjasama Amerika dengan Biden dengan Cina ini sangatlah kuat untuk lawan Amerika. Bisa lihat nggak? Itu sih yang harus sudah dilihat. Iya, julukannya So2. Tadi Xianqi, Cai, dan sekarang Biden. Main ya. Kita lihat lagi ya. Ini dia. Ini. Wow, Lauren Witsky. Nah, ini kita mau lihat yang ini sekarang. Jadi ini kita bisa lihat ya. Ini memang benar-benar penyerangan penyerangan Daniel 11.11 antara serang North, ini salah satunya. Jadi waktu ya, waktu South menyerang South itu kerjasama antara Cina dan Biden, dengan mereka kerjasama untuk bagaimana semua produksi Amerika buat aja pabrik di Cina. Apakah itu tingkatkan negara Cina malah menurunkan negara sendiri kan? Itu salah satu penyerangannya. Kak Chen, bisa Kak Chen? Bisa ya Kak Chen? Iya, Ce. Nah, kita dia. Oke. Lauren Witsky. Ya. Maksudnya apa Cece udah tadi terakhir? Oh, kita bilang begini, Oma. Jadi, ini yang kita baca ini adalah bukti Daniel 11.11 bahwa Cina dan Biden ini adalah sebagai South yang kerjasama untuk menjatuhkan Amerika. Ini apakah ekonomi kan? Ekonomi Amerika jadi turun kan? Nah, waktu ekonomi Amerika jadi turun, itu apakah gara-gara semua
Contohnya perusahaan-perusahaannya Amerika yang harus dibuatnya di Amerika, malah dibuat di China semua. Iya. Udah bikin di Cina. Nah, itu dia. Jadi sehingga sekarang perusahaan-perusahaan di Amerika ditutup, banyak yang pengangguran, ekonomi Amerika ya sebagai negara superpower pelan-pelan turun. Karena tujuan Cinanya apa? Tujuan Cina, saya yang mau jadi negara superpower. Kalau bisa, world order saya yang di bawah pimpinan saya, betul? Saya, Oma? Iya. Jadi kalau Oma mau lihat, Biden ini cuman South, sebenarnya dalamnya benar-benar South yang benar-benar kayak orang North gitu ya. Makanya kenapa ada South di North kan, Oma? Iya. Nah, Iya. Ini dia, Lauren Whiskey. Ini adalah Republican, kandidat Senat dari Republican ya. Republican or North atau South? North. Tadi bilang Joe Biden, Chris Coons ya. Ini memang mereka itu dibeli, sudah dibayar sama Cina, bayangin. Bodoh Bisa kelihatan nggak ini? Itu calon lawan Trump. Ya, bisa lihat ini Om Alin. Bisa, Cie. Biden sama Chris Coons, ini mereka semua dibayar. Apakah memang terbukti, Oma? Dapat $80.000, dapat diamond, betul, Oma? Iya. Dia bilang, Whiskey bilang, Coons dan Biden sudah dijual sama Cina untuk bertahun-tahun untuk mengurangi semua outsourcing Amerika, ya. Sehingga Amerika punya outsourcing, manufacturing semua kepada Cina Komunis Party. Apakah betul, Oma? Betul. Jadi contohnya gini kan, perusahaan kan harus cari bukannya bukannya cari di dalam malah outsourcing, betul Oma? Cari di Cina, betul? Kenapa nggak pakai di dalam dong? Kayak outsourcing itu kayak gini ya, contohnya gini ya. Contohnya kalau saudara lihat, kalau dulu pergi ke mall, terus ada orang yang pakai baju-baju biru itu yang dibilang dari PT apa, ya, misalnya PT pembersihan, nah itu outsourcing. Jadi memang kayak cleaning service-nya ya, cleaning service-nya itu dibawa bukan disediakan dari Mantos contohnya, tetapi itu diambil dari perusahaan lain. Apakah itu benefitnya untuk perusahaan lain kan? Jadi ada income. Nah itu dia contohnya outsourcing. Jadi ini Coons dan Biden bikin Amerika itu terus-terus outsourcing, bukan pakai sourcing atau tenaga dari dalam Amerika sendiri. Bisa? Oh, iya bisa. Outsourcing. Iya. Ini yang tadi lagi kan? Ini mendukung yang tadi kan, Oma? Iya. Walaupun komunis Cina ini punya cheap labor, tapi ini sangatlah buat Amerika jadi turun ekonominya kan? Nih, mari kita lihat ya. Oke, sorry. Ini aja lah. Aman. Bilang ya. Is total sell out for the communist Chinese with total cheap labor and master. Oh, ini lagi. Untuk biayai Indonesia. But totally, Biden dan Coons adalah perfect contoh sempurna dari Demokrat politician yang hanya pura-pura untuk peduli terhadap pekerja-pekerja Amerika, tapi benar-benar adalah dimiliki dan udah dibeli, udah dibayar oleh Cina. Bisa nggak? Lihat, Oma. Oh, kayaknya peduli sama Amerika punya pekerja, tapi sebenarnya semua kasih outsourcing. Ini dia nih. Dari 2001 sudah outsourcing Amerika semua pekerjaan manufacturing itu apa, Say? Oh, pekerjaan produksi itu dikasih semua ke Cina. Kita dalam krisis di mana Amerika sedang kekurangan pekerjaan. Apakah pengangguran ini, Oma? Iya. Ini memang benar-benar. Oh, Mama bisa lihat, Ma? Ini dia. Sekarang ini lihat lagi, kita lihat nih. Dari 2001, Oma, bayangkan. 2001. So 2002. Dia bilang,
Ya. Dia bilang, bagaimanapun kita menemukan diri kita dalam posisi ini, ya. Sekarang karena kita sudah outsource, ya. Semua banyak sekali pekerjaan dari kita punya pekerjaan, ya. Sekarang China bertanggung jawab 97% dari obat-obatan. China bertanggung jawab dalam personal protective equipment, atau kalau saudara bisa pernah lihat itu kalau sekarang coronavirus itu pakai apa itu, saya? Masker, terus pakai yang baju astronot itu loh. Itu dibuat made in apa, saudara-saudara? Cina, Om Alin, betul? Iya. Dia bilang, Delaware Senate bilang, Republikan bilang, ini North, Cina bohong untuk bagaimana mematikannya coronavirus, dibilang. Karena Cina ini nggak transparan terhadap virus ini. Ini mereka cuma pingin bikin ini untuk membuat global pandemik supaya bisa jualan obat dan bisa jualan masker dan baju-baju kesehatan. Bisa lihat? Iya, dari sana semua. Apakah sekarang dia bikin global? Apakah makanya tujuan awalnya tadi apa? Bisa lihat nggak ini? Tujuannya kita senang sama Joe dan Hunter karena mendukung globalisasi. Salah satunya mendukung global pandemic. Setuju, saudara-saudara? Iya. Iya. Supaya tujuannya apa? Supaya Cina bisa menjadi negara yang lebih superpower dari USA. Maka ini salah satu coronavirus, ini adalah salah satu cara supaya dia lebih tinggi dari North. Apakah ini salah satu serangannya, Oma? Iya. Iya. Makanya coronavirus kita taruh di tahun berapa, Oma? 2019. Dan tahun berapa yang di zaman kita coronavirus munculnya? 2020. Apakah di 2020 kita dapati North diserang South, Oma? Ya. Jadi apakah obat-obatan dibuat di Cina, masker dibuat di Cina, terus apa itu baju-baju kesehatan astronot dibuat di Cina? Betul, Oma? Betul. Memang Daniel 11:11, apakah dari ini semua kita bisa lihat secara bahwa ini adalah Daniel 11:11. Lalu dibilang, Witsky bilang, Cina harus dipunish karena bikin coronavirus, ya. Terus Trump bilang coronavirus adalah penyerangan yang lebih parah daripada Pearl Harbor. Apakah ini Trump bisa rasakan ini penyerangan dari South? Iya. Lalu dibilang, apakah Daniel 11 ayat 11 dibilang dia akan set forth a great multitude, betul? Sekarang hukuman untuk Cina, semua tarif untuk semua, kalau Cina semua akan lebih tinggi tarifnya, pajaknya lebih tinggi untuk Cina. Apakah itu berat economic war ini, Oma? Dan semua ditutup, semua akses Amerika visa program untuk Cina ditutup semua, bayangin. Apakah ini namanya sanction, Oma? Iya. Apakah tulisannya ini? US consider economic sanction against China. Waduh. Apakah waktu Trump naik, South jadi, China jadi sampai kepala. Sakit kepala, ya, Oma? Iya. Dia akan kalah ya. South. Daniel 11:11, Oma. Oma Selisa. Kalau Trump naik lagi ya. Kalau Trump naik lagi. Kalau kita kan lagi bahas Daniel 11:11 kan. Kalau di sini kita tahu bahwa Amerika diserang oleh South, tapi Amerika nggak sampai ke kepala lah, nggak sampai mati begitu, ya. Jadi, bisa dibilang kan
setelah Trump ini dia punya sanction for Cina itu dijalankan, perekonomiannya North pasti jadi membaik ya, C. Perekonomiannya untuk Cina atau Amerika, Oma? Amerika. Betul, Oma. Makanya kan ini kan, waktu Amerika ekonominya best ekonomi in US history, Oma. Bisa lihat, Oma? Iya, waktu zaman Obama, Demokrat, waduh terbeban semua bisnis-bisnis. Malah yang merdeka, yang mantap Cina, betul, Oma? Jadi ya. Inilah penggenapan Daniel 11:11 saudara-saudara. Jadi kalau kita bilang belum terjadi midnight, mau tunggu Rusia, apakah sangatlah bodoh kalau kita tunggu yang sesuatu yang sebenarnya mungkin lama datangnya, Oma, ataupun nggak datang-datang karena bukan Rusia sebenarnya, Oma. Itu dia. Ya, oke, saudara-saudara, apakah ada pertanyaan dari pelajaran kita pagi hari ini? Bisa semua? Bisa, C. Thank you. Puji Tuhan. Jelas. Ya, Kak Rejuan, gimana Kak Rejuan? Bisa ya? Oke, ya. Mantap. Oke, saudara-saudara, ini nanti kalau boleh, saudara-saudara tolong pelajari lagi ini, ya, yang cerita-cerita ini dan yang Iyut kemarin punya pelajaran juga ya. Kita mau ujiannya nanti malam seperti biasa, jadi kita mau lebih fokus ke Daniel 11:11 ya, untuk ini semua ya, karena udah lama nggak ujian. Dari mana, Cia? Nanti bahan pastinya kita kasih di grup ya, Oma. Oh, supaya bisa dipelajari ya. Oke, saudara, inilah kita punya